Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik. pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai sosok Mas Agung. Kita akan mengenal bagaimana Mas Agung itu dalam kehidupannya itu bagaimana, dan kita cari tahu dan kita meneladani apa ya bahasanya itu, mengetahui keseharian dan eh, perjalanan hidup dari Mas Agung. Oke, saya untuk mempersilahkan dari Mas Agung untuk memperkenalkan diri dan apapun alamat dan yang lain, silahkan. Oke, saya sambung baik dari Mas Nizar. Mungkin dari awal perkenalan ya. Ya, Kalau perkenalan mungkin dari nama panjang. Baik, nama panjang saya Agung Rio Mulia, yang pastinya punya makna tersendiri dari nama Agung, Rio, dan Mulia. Namun kita nggak usah bahas lah mengenai hal tersebut. iya, Intinya saya lahir di Brebes tanggal 21 Mei 2006 di keluarga yang emang ya alhamdulillah emang cukup, dan ya dibilang sederhana tapi menurut saya cukup ya, kalau menurut dari diri saya mengenai apa ya, kalau keturunan emang saya emang asli orang Brebes, Brebes asli, tepatnya desa sini, desa Cikentong, orang tua di Cikentong dan juga bapak yang di Cikentong, seperti itu. oke. Jadi Mas Agung itu lahir dari Brebes asli ya, Ya, di desa Sekentong, kecamatan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Brebes. Oke, untuk Mas Agung mempunyai tujuan hidup apa setelah mungkin sudah ke SD, sudah SMK, sudah SMP juga, dan sekarang kan kuliah. Iya, Apa tujuan Mas Agung untuk ke depannya? sebenarnya kalau kita melihat dari tujuan kan emang nggak jauh dari kata cita-cita ya Mas ya. Iya, Tapi menurut saya kalau cita-cita itu emang hasil dari apa ya, intinya waktunya itu memang lama. iya, Tapi kalau saya persingkat, kan biasanya saya itu punya tujuan sesuai usia saya sendiri. Misal kayak kecil saya pengen punya mainan seperti itu. iya, Kalau tapi cita-cita emang kedepannya yang nanti saya besar saya juga punya. Cuman saya apa ya, di step by step aja Mas. Kalau masalah tujuan, karena emang ya mungkin itu udah menjadi apa ya, mindset saya bahwa tujuan itu harus step by step, bukan langsung kayak ke atas, tapi kita punya step-stepnya masing-masing. Itu menjadi tujuan saya itu. Cuman kalau melihat dari sekarang ya, kalau saya kan udah SD, SMP, SMK, dan juga kuliah, dan itu cuma punya tujuan masing-masing, tapi tetap pasti punya tujuan yang utama. Tapi kalau kita bahas tentang tujuan kuliah saya di sini, mungkin lebih ke arah pertama nambah relasi, yang kedua nambah pengalaman juga, terus yang pasti ngembangin diri sih. Biar gini loh Mas, bahwa kalau kita emang nggak bisa ngasih sesuatu yang bentuknya materi ke orang tua, minimal kita bisa ngasih sesuatu melalui sikap kita atau apa ya, pencapaian dari kita untuk orang tua, seperti itu. oke. Berarti memiliki tujuan yang baik intinya ya. Iya, Oke. Dari dulu Mas Agung sudah melewati ranah SD, SMP, dan SMK, dan sekarang kan kuliah. iya. Dan Mas Agung juga masih mempunyai beberapa tujuan yang mungkin harus dicapai. Pertanyaannya, siapa sih yang menurut Mas Agung peduli dengan keadaan Mas Agung dari SD sampai saat ini? Peduli dengan keadaan saya. Iya,
pasti yang paling pasti ya mas ya, pasti orang tua. Pasti orang tua. Ini loh mas, bentuk love language atau bentuk cintanya orang tua kan kadang beda-beda ya mas ya, ada yang bentuk perhatian apa, tapi emang sih dari koreksi saya emang bentuk cintanya itu berupa duit, uang, money ya. Apa ya, orang tua saya emang nggak punya pengalaman mengenai jenjang pendidikan ke atas saya. Mau saya kayak gini sih pasti nggak tahu persis apa yang dirasakan saya sekolah. Kayak misal kamu harus ikut eskul, sedangkan jenjang orang tua saya cuma SD, nggak tahu SU atau apa. Ya paling mereka hanya bisa memfasilitasi berupa uang, biar saya sendiri yang apa ya, yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Intinya orang tua intinya ngasih uang sebagai bentuk cinta mereka. Makanya setiap saya pulang pasti tanyain ada uangnya nggak sih, uangnya habis atau enggak, seperti itu. Karena orang tua saya itu nggak tahu apa itu SMP itu bagaimana, SMA bagaimana, kuliah juga bagaimana. Mereka hanya bisa ngasih saya uang karena mereka nggak tahu apa-apa. Itu dari orang tua. Cuman karena emang saya dari dulu emang bukan kedeket sih ya, ranahnya emang udah biasa sendiri lah mas, nggak apa ya, jarang jarang di rumah ternyata mas ya, jarang di rumah ya. Bentuk pedulinya biasanya teman-teman terdekat, kayak kadang ngasih jajan atau apa ya, barang, minjemin barang atau ya mas gitu. Oke. Ini bahas tentang cinta, berarti ada rasa cinta sendiri antara orang tua kepada anak. Sedangkan saya berbicara tentang cinta, mengenai cinta, apa itu cinta menurut saya? Cinta menurut saya, oke sih, menurut saya pembahasan paling keren itu pembahasan paling cinta. Menurut saya itu kalau cinta itu emang definisi orang-orang kan beda-beda ya. Iya. Tapi menurut cinta saya sendiri, apa itu cinta menurut saya sendiri, bahwa kita menyukai suatu hal tanpa adanya alasan. Gini misalnya, gini ada seorang antara A dan B saling jatuh cinta. Kalau jatuh cinta pasti ketika yang B tanya, kok kamu bisa suka sama si A sih? Nggak tahu, intinya saya suka, seperti itu, tanpa ada perkataan bahwa saya cinta karena si A, karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia kaya. Itu menurut saya bukan cinta, seperti itu. Makanya misal ada orang yang menyatakan perasaan bahwa saya suka sama kamu, terus saya pasti tanya balik, apa yang buat kamu suka sama saya? Misal karena kamu itu rajin, kamu tuh apa ya, pinter. Mungkin saya langsung apa ya, nggak tertarik dengan orang tersebut karena masih memberikan alasan bahwa sukanya mereka kepada saya, seperti itu. Saya bilang jadi suka karena seorang, emang saya suka karena nggak tahu alasannya. Karena ketika orang tersebut suka dengan saya dengan alasan tertentu, ketika saya nggak punya hal tersebut yang alasan yang mereka apa ya, intinya kalau alasan tersebut ternyata udah hilang dari saya, pasti dari mereka mungkin rasanya udah hilang, seperti itu intinya. Tanpa adanya alasan ya. Iya. Oke. Kita bisa menghargai orang lain, kita bisa mendapatkan cinta orang lain itu tanpa adanya alasan apapun. Ya, intinya apa adanya lah. Oke, apa adanya. Untuk konten ini kan kita membahas tentang diri kita sendiri, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita itu memahami diri kita sendiri. Jadi apa yang dikatakan cinta menurut Agung, pengertian dari atau definisi cinta menurut Agung, apakah Agung itu sudah mencintai diri Agung sendiri? Mencintai diri sendiri Ya. Pastinya menurut saya cintanya kita kepada diri sendiri harus atau tidaknya itu harus mas. Iya. Harus menurut saya,
walaupun kalau sebenarnya rasa insecure kan emang pasti ada ya mas ya setiap Ya, orang. iya. Kapan waktunya, misal kayak saya udah misalnya di saya, kapan waktunya pasti iri dengan seorang yang emang baik itu fisik atau materinya itu lebih dari saya, mungkin pasti ada waktunya. Tapi menurut saya ya dalam keadaan tersebut mungkin saya bisa mengembalikan ke jawaban saya yang pertama bahwa siap atau cinta nggak cinta kita harus cinta pada diri kita sendiri gitu, karena emang seorang itu sudah ditakdirkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu sih mas. Oke, jadi kan kita mencintai diri sendiri, iya atau tidak, ataupun kita menerima atau tidak, kita harus suka atau suka dengan diri sendiri, karena kita harus menjaga juga dari diri Iya. sendiri. Nah, ketika mas aku merasakan kesulitan, perasaan kesusahan, atau sedih, kita itu kemana loh? Ketika kita lagi sedih, itu mas aku itu membawa diri mas aku itu kemana? Oke, dulu hal tersebut emang menjadi apa ya, perbincangan kepada diri saya sendiri. Misalnya ketika saya stres, ketika saya emang pusing dengan masalah-masalah yang saya hadapi, berbagai cara saya udah terapkan mas. Misal kayak jalan-jalan healing ya, terus makan, terus kayak intinya udah saya banyak hal lah untuk saya berdiam menyelesaikan tantangan tersebut. Cuman yang pastinya ya mas ya, ternyata mau kita lari dalam masalah apapun, stres, masalah itu tetap jadi masalah sebelum kita selesaikan. Jadi saran saya yang pertama, kita kalau kita stres, kita apa, kita emang terima dulu hal tersebut. Terus yang pastinya ketika kita dikasih cobaan, dikasih tantangan, masalah, ya kita harus balik ke pemberi masalah tersebut dengan cara sholat, zikir atau apa. Kalau emang sudah ternyata memang masih belum, tapi biasanya seperti hal tersebut masih mas, karena saya juga biasanya dengan cara sholat atau kata guru saya ziarah ke makam-makam wali, atau intinya berbuat yang lainnya mas. Terus biasanya kalau emang hal tersebut emang nggak bisa, biasanya saya lari ke teman saya sendiri untuk apa ya, kita alihkan pikiran kita agar tidak stres. Misalnya kita punya masalah hal ini, uangnya nggak ada, atau kita ternyata diuji akan ekonomi, biasanya mungkin pikiran saya saya alihkan dulu. Misal saya pergi ke teman saya, ngobrol kan pasti kan pikiran kita kan jadi beda lagi mas. Nah hal tersebut menjadi saya bahwa cara menenangkan diri saya rasanya jadi teman saya. Dan juga kadang juga saya menyelesaikan dengan cara ya makan sih mas. Makan biasanya kalau makan mood kita jadi baik, nah pikiran itu biasanya mulai redup, tenang gitu. Jadi dari banyaknya orang untuk menyelesaikan masalah dari kecuali dari batinnya, darinya itu mau memilih ke teman ya berarti ya. Pertama ke kita, nah ya, itu masalah berarti kalau kita ke doi langsung kita ke teman ya. Iya akhirnya kalau jadi nggak ke keluarga atau enggak perempuan ataupun enggak pasangan juga. Kalau pasangan emang ya sebenarnya kalau kita cerita masalah apapun ya tetap jadi masalah sih mas, cuman paling kita mencari solusinya ke teman-teman terdekat aja. Gitu. Jadi banyak orang memilih teman untuk iya. Oke. Jadi kan dari sebuah masalah yang datang mbak lagu, mungkin kalau orang yang egois itu pasti memikirkan diri sendiri. Kita nggak memikirkan orang lain juga punya masalah, orang lain juga punya problem, tapi kecuali kita. Nah apakah dari Mas Agung itu ketika mendapatkan masalah, ketika Mas Agung itu sudah bahagia ataupun dalam kondisi apapun, apakah Mas Agung sudah menghargai orang lain? Menurut saya sendiri ya mas, yang saya malah rasakan ya mas, ya
mungkin kalau bentuk persenan ya mas, ya mungkin 60% saya belum sih mas. belum bisa menghargai orang lain. Iya, kayaknya misal kayak apa ya, kayak misal ada orang yang emang mau curhat beberapa solusi, ya sebenarnya saya nggak bisa ngasih solusi yang emang bener-bener sesuai apa harapan mereka seperti itu. Tapi mungkin saya bisa jadi pendengar yang baik buat orang tersebut. Cuman emang kadang saya juga kadang ya apa ya mas ya, kadang emang ada kepentingan pribadi. Kali-kali kadang saya malah prioritasin kepentingan pribadi, karena emang pribadi tersebut emang dampaknya ke apa ya, ke kelompok sih mas. Iya. Jadi di sini saya punya punya apa ya, punya kepentingan emang orang lain, di lain sih juga saya juga punya kepentingan dengan orang lain juga. Jadi mungkin saya membandingkan prioritas mana yang emang lebih diutamakan seperti itu. Kalau mengenai menghargai emang saya kurang apa ya, mungkin kurang sih mas, tapi saya juga masih tahap belajar, kayak mungkin jadi pendengar terbaik, terus mencari solusi yang emang sesuai, terus ya mungkin saya lebih ke belajar ke teman-teman terdekat saya mengenai hal tersebut. Kayak misal ketika saya merasakan hal tersebut emang gak enak, gak suka, ya mungkin saya belajar bahwa gak akan menerapkan hal tersebut kepada orang lain loh. Misal saya nggak mau ya, dikacangin ketika ya apa ya, mungkin saya lihat hal yang saya lakukan biasanya emang apa ya, menerapkan emang nggak apa ya, menerapkan sesuatu yang saya nggak suka, tidak menerapkan hal yang menurut saya nggak suka ke orang tersebut seperti itu. Paham nggak mas? Pada intinya ketika emang hal yang hal dari orang lain yang emang menurut saya nggak enak buat saya sendiri, kayak misal orang bully saya dan saya emang nggak suka, ya bulian tersebut saya nggak akan lakukan ke teman yang lainnya juga seperti itu. Jadi kalau Mas Agung merasa nggak pengen di seperti itu ya nggak bakal lakuin ke orang lain. Itu bentuk cara lain saya menghargai orang lain mas. Jadi dari sebenarnya kelompok Mas Agung itu pasti kan mempunyai tujuan ya, mempunyai tujuan tersendiri, mempunyai goal tersendiri. Nah dari setiap proses kita jalan kan mesti kita punya tantangan, kita punya hambatan. Iya, berupa kita mendapatkan cemooh dari teman-teman kita, kita mendapatkan hinaan dari lingkungan kita, lingkungan kita. Apakah Mas Agung tersendiri itu termasuk dari orang yang masih memikirkan omongan orang lain, hinaan orang lain, ataupun suatu hambatan itu yang bisa menghambat dari Mas Agung? Mungkin emang dari dulu emang saya udah sering dikucilkan, dihina sih mas. Cuman kalau emang ranahnya apakah saya lebih memikirkan ucapan orang lain kepada saya, bulian orang kepada saya, mungkin menurut saya sendiri emang saya kadang bodoh amat sama perkataan orang lain mas. Kayak misal dia ngomong nggak baik lah, kayak jelek, bodoh atau yang lainnya, karena emang ranahnya saya juga masih belajar, masih ya hal tersebut sebagai masukan pada saya aja, kritikan dari mereka aja bahwa emang saya kurang ini, jadi sebagai apa ya, kayak tolak ukur saya bahwa emang saya punya kekurangan seperti itu. Cuma di satu sisi juga saya pernah merasa kayak emang ada beberapa ocehan yang buat saya emang nggak bisa terima. Contoh kayak pernah pas itu ada hinaan dari orang tua saya, karena emang saya emang lebih dari anaknya mereka, yang disalahkan malah orang tua saya pasti nggak terima. Yang pertama orang tua, terus berhubungan dengan apa ya, sebenarnya saya paling nggak suka dengan berhubungannya emang fisik sih mas. Iya.
fisik kayak misal nggak oh ireng mau apa ya seperti itu misal. Iya. Jadi saya jujur saya nggak suka malah karena emang setiap orang dibentuk diciptakan sesuai apa ya, sesuai sebaik-baiknya ciptaan gitu mas. Seperti itu. Jadi nggak mungkin dong sang pencipta menciptakan hal tersebut nggak ada nggak yang terbaik untuk mereka gitu. Oke. Oh ya, pada intinya dari Mas Agung kan juga mungkin lebih bertahan ya Iya. untuk tidak pada saatnya nanti ada dunia itu mengeluarkan sisi negatifnya, bahwa dunia itu selamanya itu positif semua. Tapi Mas Agung itu memilih menghilang atau bertahan? Menghilang atau bertahan? Ya. Ya pasti bertahan sih mas. Karena emang hidup kan terus berjalan. Mau kita mundur, dunia terus berjalan. Gitu. Mau kita berhenti, ya dunia tetap berjalan. Ya paling cara maksudnya mau terus dijalanin, terus dilewati gitu mas. Kalau bertahan emang boleh lah gitu bertahan, cuman lebih karena terus jalani walau masalah apapun ya terus jalani. Akan ada masanya bahwa semua itu akan lampau, akan selesai gitu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, walaupun itu negatif, kita merasakan negatif dunia ini, kita tetap melangkah untuk meneruskan tujuan kita. Nah, ketika kita melangkah, kita mencoba untuk bertahan di dunia ini, kita disandingkan. Ini ada pilihan. Yang pertama ada 5 orang. 5 orang itu orang yang palsu. Iya, itu palsu itu orang yang enggak mungkin hanya berhina saja, tapi dia itu nggak peduli sama kita. Tapi 5 orang ini itu tetap bersama kita. Dan ada satu orang yang itu ada satu orang itu jauh dari kita, tapi itu hakikatnya bersama kita. Dalam hal yang orang 5 itu ada tapi nggak peduli sama kita. Tapi orang yang satu itu jauh tapi peduli sama kita. Nah, menurut Mas Agung, untuk menemani Mas Agung berproses untuk menuju tujuan, itu memilih yang mana? Yang pertama, 5 orang tapi orang yang palsu, ataupun orang satu yang tapi jauh hakikatnya dekat? Mungkin saya lebih ke jauh tapi ternyata dekat gitu mas. Kayaknya maksudnya sih kayak buat apa ya, kayak kita terus menempat di tempat yang emang gak menghargai kita. Ya pasti ada tempat yang pasti menerima kita padanya. Ya masa kita mau terus di tempat yang emang selalu disakiti, gak mau keluar dari hal tersebut, kan gak mungkin gak ada orang yang menghargai kita gitu. Jadi lebih baik kita memilih teman sedikit tapi bisa menghargai kita sendiri. Iya. Walaupun kita nggak punya teman banyak tapi nggak ada apa-apanya bagi kita. Tapi tetap sih mas, kayak emang ketika emang orang tersebut nggak peduli dengan kita, nggak respect dengan kita, mungkin saya tetap ada status berteman, cuma nggak seperti teman dekat yang jauh tersebut mas. Iya. Seperti itu. Mungkin saya lebih ke ranahnya ke lebih ke nyaman nggak nyamannya sih mas. Kalau emang nyaman ya mungkin saya akan mepet terus-terusan, malah jadi apa ya, pundak saya untuk bersandar, kalau istilah seperti itu. Iya. Saya curhat apa itu sama dengan ya mintai solusi. Nah, buat kita mencari ada orang yang ternyata emang nggak ada. Ketika mereka butuh kita ada, ketika kita nggak ada, ternyata mereka ketika itu butuh malah kan nggak ada. Ya buat apa kita tersebut. Iya. Jadi beberapa pengalaman dari Mas Agung untuk kamu milih nggak apa-apa ya, nggak banyak teman tapi kita dihargai. Misal ada beberapa orang, beberapa teman kita yang menindas kita, menindas. Nah, apakah Mas Agung itu termasuk orang yang menindas ataupun yang merasa tertindas? Menindas atau tertindas?
konteksnya Contoh di kayak gini aja, kalau kita ke bullying ya, iya kita ke bullying, kita di anak sekolah SD, SMP, di SMK ataupun di kuliah. Nah, ketika kita di masa pendidikan tersebut, kita itu apakah kita yang sering membuli teman kita, apakah diri kita yang terbuli oleh teman-teman kita, dan yang dilakukan di Mas Aku, apakah tetap diam ataupun melawan? antara kita bully atau dibully ya mas ya. Iya. Mungkin saya lebih ke ranah dibully sih mas, sesuai perkataan saya yang sebelum ini. Iya. Saya kan emang ketika saya emang nggak suka sama satu hal yang emang saya nggak suka, ya saya nggak bakal lakuin hal tersebut ke orang lain juga. Misal saya nggak suka diejek, ya saya mungkin nggak akan ngejek, kecuali ke ranah ke emang tongkrongan yang emang apa ya, udah biasa lah mas masalah ejek-ejekan ya. Misalnya Jeff juga bisa balas ejekan juga tanpa adanya rasa nggak enak atau baper begitu, sesuai kondisi juga. Cuman saya lebih kerana ke ketika saya emang nggak suka, ya saya jangan lakuin hal tersebut ke orang lain juga. Terus tadi yang kedua mas, masalah ketika kita dibully, apa kita tetap diam atau melawan? kalau dibully melawan, jawabannya masih tergantung juga sesuai kondisi teman kita juga, apakah emang biasa hal tersebut udah dilakuin atau enggak. Kalau emang enggak, ya mungkin ranah melawan itu saya jarang sekali sih mas, kayak lebih menerima dengan senyuman atau apa. Cuman kayak apa ya, kadang emang konteksnya ketika kita cuma bisa menerima bulian tersebut, kadang emang ada yang mengatakan emang wah baper lah, padahal sebenarnya emang enggak, menurut saya sendiri loh enggak, kita hanya cuma menerima bulian tersebut. Cuman saya nggak bisa apa ya, bisa melawan hal tersebut. Ya kita hanya bisa menerima, kayak menurut saya sebagai apa ya, sebagai ya variasi di kehidupan lah, bahwa emang gak semuanya emang hidup itu nggak enak, pasti ada nggak enaknya. Kayak dibully, ya saya terima-terima aja ya dibully. Cuman emang kadang karena saya emang biasanya kan timbal baliknya ke bukan kayak bully balik, tapi cuma bisa dari senyuman gitu. Ya katakan aja lah. Jadi lebih ke bertahan aja, nggak apa-apa ya, nggak melawan, tapi nggak terbawa hati juga ya, masih biasa. Kalau terbawa hati biasanya enggak sih mas, biasa aja sih. Kayak menerima aja sih. Contoh ini, kita masalah kebaikan dari Mas Agung atau gimana contoh sama teman yang itu, ada beberapa teman kita, jadi Mas Agung salah satunya. Kemudian Mas Agung itu mempunyai satu roti, satu bungkus roti. Nah, pada saat itu Mas Agung itu bingung, roti disobek dibagikan ke teman-teman atau Mas Agung makan sendiri. Jawabannya mungkin menyesuaikan kondisi juga sih mas. Sebenarnya kalau kita punya roti, teman-temannya seperti kalau yang sesuai teori adab kan emang kita harus bagi-bagi mas ya. Iya, bagi-bagi. Cuman kalau ranah saya ya pengaplikasian saya terhadap hal tersebut, mungkin saya mending gak makan rotinya juga. Jadi kayak saya punya roti, dan saya yang lain juga nggak punya, mending saya nggak usah makan, mending hal tersebut saya kasihkan ke orang lain saja, biar kita sama-sama emang rasakan gitu mas. Cuman emang ketika emang kita butuh sekali dengan hal tersebut, baru saya bagikan, biasanya seperti itu. Cuman emang karena saya ketika emang kita nggak di posisi ya kita udah kenyang lah mas, terus saya punya roti, ya mending saya nggak usah makan, biar kita sama-sama aja gitu. Possible ya kali ya, kondisi ya. Iya. Kemudian mungkin dari semua kan sudah terjawab. Jadi Mas Agung, apa sih yang membuat diri Mas Agung itu bahagia ketika saya bahagia nih, dia dilakukan Mas Agung itu apa?
bahagia mungkin ranah bahagia ya apa keluar ranah bahagia itu sebenarnya saya simpel ya, ya sangat simpel. Contohnya apa ya, ketika ada guyon apa yang emang receh pasti saya biasanya tertawa gitu. Cuman yang bikin makan paling bahagia bukan sih dari terus hal tersebut, jalan-jalan mungkin ke ranah apa ya, hal yang paling bahagia itu biasanya saya bisa bahagiain seorang gitu mas. oh iya Ya jadi misal kayak apa ya, itu emang ya emang sebenarnya natural ya, tapi emang kita ketika kita ternyata berguna itu menurut saya rasa bahagianya itu lebih dapat gitu. Walaupun sebenarnya ada sih hal yang menurut saya bahagia, kayak misal kita kumpul terus bahas sesuatu yang emang hal lucu dari pengalaman yang kita pernah lakukan, biasanya hal itu memang lebih bahagia dengan ranah teman-teman juga. Tapi ketika hal yang menurut saya bahagia ketika saya bisa membahagiakan orang lain juga, mungkin dengan cara sedekah atau dengan cara yang lainnya juga pasti ada hal seperti itu. itu kebahagiaan orang lain gara-gara dari kita Iya, mungkin membuat kita dibantu. iya. Kayak misal kita ngajarin seorang dari emang nggak bisa baca terus jadi bisa baca, menurut saya emang bahagia yang nggak bisa ditandingi sih. Untuk Mas Agung pastikan mempunyai prinsip dalam hidup, mempunyai tujuan juga dalam hidup yang penting. Jadi apa yang membedakan mungkin dari proses, dari prinsip apapun dari diri Mas Agung, yang membedakan dari Mas Agung sama orang lain itu apa? Berarti intinya hal yang membedakan saya dengan lain Ya. juga kayak yang apa ya, sebenarnya banyak sih mas. Kayak misal apa ya, saya lebih ke ranah jokes atau guyon-guyon yang emang receh seperti itu, receh. Terus kayak misal menurut saya emang lucu, kadang buat dari yang lain itu emang gak lucu, cuman terus ada beberapa dari sikap saya, biasanya saya emang orang yang terbilang itu kalau ada tugas, kalau ada tanggung jawab, saya pasti lakuin, kerjakan sekarang secepat-cepatnya. Itu yang emang menurut saya membedakan dari orang lain juga. Terus ada banyak sih, tapi saya banyak juga. Tapi kalau menurut dari diri saya, hal ya, hal tersebut ini pengalaman yang saya dapat dari mulai saya kecil dengan yang lain juga, menurut saya itu yang nggak bisa didapatkan oleh orang lain juga sih mas, pengalaman terutama. Karena prinsip saya sendiri kan emang cobain segala hal selagi syariat nggak melanggar, iya nggak melarang gitu. Nggak melarang itu prinsip ya dari dulu sampai sekarang ya. Oke, setiap kita mempunyai prinsip dalam tujuan kita kan mestikan kita menyadari kesalahan ataupun kekurangan dari diri Mas Agung, diri kita sendiri. Nah, ini dari salah Mas Agung ketika oh ternyata saya salah nih, ternyata saya tuh kurangnya di sini. Dan coba dari Mas Agung dalam proses mungkin dari SD sampai sekarang sampai kuliah, kekurangan apa yang dirasakan oleh Mas Agung dan bagaimana cara mengubahnya, dan sekarang sih sudah diubah. Dari kesalahan yang saya sadar mungkin oh saya salah nih, oke. dan terus Mas Agung itu sudah mengubah. Yang pertama
sih ya, temperamen, Ya. cepat marah ya, saya gampang tersinggung. Cuman saya bisa, alhamdulillah saya bisa mengubah hal tersebut, menyesuaikan hal tersebut juga. Kayak misal marah di tempatnya juga, marah pas posisi tertentu. Terus yang kedua marah, yang kedua itu keras kepala sih mas. Ketika saya dibilangi sesuatu pasti saya menolak teguh dengan pendirian saya itu. Cuman sekarang saya alhamdulillah bisa, ketika emang karena apa ya, ketika saya emang salah dengan alasan tertentu yang emang ya masuk logika ya mas, kayak emang misal saya emang mencuri terus ada yang bilang oh itu nggak boleh oh karena emang salah, ya saya terima ketika emang salah. Tapi ketika saya lakukan ternyata kadang salah di mata orang lain tapi emang bener tentu saja dan memang faktanya bener, ya saya tetap lakuin gitu. Terus yang selanjutnya juga lebih ke ranah apa ya, makan makan mungkin. mungkin Iya sih, mungkin ada beberapa emang hobi saya emang nggak saya lakukan tersebut. Misalnya bisa, sebenarnya kan saya kan suka sama olahraga, Ya. cuman sekarang malah jarang dengan olahraga. Cuman terus ya mungkin yang lebih lihat itu sih mas. sifat tadi temperamen. Terus kepala Udah ada polos sih berarti ya. udah ada. Oke, tadi kan kita bahas tentang kekurangan dan wujud evaluasi yang pertama sendiri. Kemudian kita bahas tentang kelebihan. Apa sih kelebihan dari Mas Agung dan apa yang lakukan Mas Agung itu untuk memanfaatkan kelebihan itu? Kelebihan, sebenarnya kelebihan saya itu banyak banget mas. Yang paling menonjol, yang paling sering kita yang manfaatkan di dalam kehidupan atau proses Mas Agung. Ya saya kan pede aja ya. Ya. Dari dulu sebenarnya saya emang mungkin kecerdasan ya, dari dulu emang saya cerdasnya mungkin ya mas ya. Ya. Kecerdasan emang saya mungkin lebih dari orang lain. Cuman emang sekarang emang menurut saya emang menurun sejak saya kuliah, mungkin nggak tahu malah menurun kecerdasan saya. Terus apa ya, dari power atau tenaga mungkin saya lebih ke ranah orang yang suka bergerak sih mas. Terus gerak intinya nggak bisa, kalau waktu itu nggak bisa kayak cuman diem nongkrong apa. Biasanya saya harus isi sesuatu tersebut dengan kegiatan, walaupun kadang dengan cara main HP sih mas. Iya. Kalau memang ada lagi gitu. Terus kayak emang ambisi mas, kayak ketika saya emang punya sesuatu yang saya perjuangin, ya saya harus dapat hal tersebut. Misal saya pengen bisa main bola, saya terus latihan sampai bisa. Terus kayak saya bisa pengen apa ya, karena pinter satu hal, saya biasa terus belajar sampai hal itu bisa. Cuman emang ya apa ya, seringnya saya mencoba hal baru aja sih mas. Saya intinya saya pengen bisa semua hal, walaupun saya harus punya satu hal yang menjadi keahlian saya. Berarti intinya itu gerak ya. Okay. Jadi masalah gerakan kita mesti memikirkan suatu kegiatan loh. Nah, dalam mungkin kegiatan apapun dari bersangkutan mesti mengikuti dari UKM di kampus ataupun bahasanya itu school di SMP ataupun SMK, ataupun kita terjun ke masyarakat, atau kita ngobrol ke teman-teman, biar kita memiliki energi tersendiri dalam diri kita. Jadi apa sih yang membuat
kegiatan apa yang membuat Mas Agung itu merasa energi itu terkuras? Energinya terkuras. Iya. Pastinya kegiatan yang dalam ruangan mas, indoor. Iya. Menurut saya kan emang basicnya emang petualang ya mas ya. Iya. Ketika emang hal satu kegiatannya fokusnya ke ranah cuma materi di kelas, saya bosennya bukan main bete, pasti bete. Karena emang itu bukan ranah saya mas. Kayak misal ngadep laptop harus, itu bukan ranahnya saya. Saya lebih suka ke indoor, belajar di luar kelas, kayak pembelajaran di luar kelas, kayak misal di hutan ini langsung praktek lah mas, dengan ya emang keadaan di luar juga. Saya lebih kerana seperti itu. Apalagi kalau ada orang yang menjelaskan emang bertubi-tubi sampai panjang banget, saya nggak bisa terima tersebut gitu. Kalau kita kumpul sama bareng-bareng dengan teman-teman yang mungkin nggak sefrekuensi itu masuk kuras energi nggak? Oke, mungkin balik ke ranah teman nyaman atau gak nyamannya mas. Biasanya mas, mungkin apa ya, saya kan emang kepribadiannya introvert namanya, introvert. Jadi ketika saya emang ke ranah berteman emangnya bukan nyamannya saya, bukan frekuensinya saya, mungkin hal tersebut pasti menguras daya energi saya. Karena kita emang mengaplikasikan yang bukan ranahnya kita, yang bukan emang sifat aslinya kita seperti itu mas, pasti melelahkan buat. Mungkin itu terpaksa tersenyum, terpaksa terlihat kayak ini di luar dari sifat kita yang aslinya. Iya, terpaksa tersenyum, terpaksa masang raut wajah muka yang agar enggak apa ya, terlihat sedih mungkin. Iya, sedih atau enggak enak. Intinya kita bener-bener harus menghargai apa yang memang mereka sampaikan. Kayak misal ketika emang candaan mereka emang bukan humor kita, ya kita emang pasti saya ikut ketawa. Cuman emang saya kadang dirana cuma menghargai saja mas. Cuman emang hal itu emang menguras daya energi saya. Apalagi kayak memang ada yang cerita terus curhat terus pasti menguras dari energi saya sendiri. Berarti itu memaksakan diri kita untuk bisa menghargai orang lain. Tapi kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Iya. Salah satu dari Mas Agung yang mungkin yang enggak disukai dengan Mas Agung itu apa, dan merasa wah saya ingin menghilangkan dari ini. Kalau ranah tersebut mungkin lebih ke rasa malas sama terus ranah apa ya namanya, kayak sebenarnya kan saya kan udah tahu ya mas ya, baik buruknya perbuatan sikap, tapi hal tersebut malah emang nggak bisa saya paksa. Misal ya kita nggak boleh bermain HP terus-terusan. Kadang saya emang mungkin udah jadi kebiasaannya mas ya, cuman kadang emang saya nggak bisa lepas dari hal tersebut. Kayak harus bener-bener HP itu jangan dipegang saya misal itu. Itu saya nggak bisa mengontrol kebiasaannya emang buruk yang setiap saya lakukan. Memang sih sulit banget seperti itu. Terus ranah ke disiplin, saya mungkin orangnya bukan yang bisa konsisten dalam satu hal. Walaupun ketika saya ambisi, kecuali saya emang udah ambisi mas ya, emang satu hal itu bisa. Tapi kalau emang ranahnya emang konsisten sesuatu yang emang saya ranahnya nggak suka, itu nggak bisa mas. Karena saya emang sifatnya emang gampang bosan. Yang saya rasakan mas di saat ini emang saya gampang bosan, nggak bisa satu hal. Misal kalau kita mau fokus satu hal, kita harus diselingi dengan hal lain. Misalnya kita mau
mau fokus, contoh apa ya, fokus dengan belajar jurnal gitu mas. Saya nggak bisa bener-bener fokus, tapi harus diselingi dengan apa ya, misal kayak pembelajaran di luar, diselingi dengan kayak olahraga apa ini ya, biar hal tersebut kayak nggak monoton, harus Jadi tidak diselingi. bisa berfokus pada, nggak bisa konsisten dengan satu tujuan ya. Yang emang bukan hal yang saya suka itu. Iya, bukan basicnya ya. Oke. Dia juga HP juga kan ya, ingin mengontrol gimana kita keseharian itu scroll Iya, scroll sama kita manage waktu. ya. Manage waktu itu bisa saya terapkan. Ya. Jadi menurut aku sendiri, bagaimana sih untuk membangun diri sendiri, membangun kepercayaan orang lain terhadap Mas Agung? Kalau membangun kepercayaan, pastinya kejujuran itu harus kita prioritaskan ya mas. Ya. Kayak misal kalau ranah kepercayaan kan emang dipegang kita ya mas ya. Ya. Misal kalau kita emang mau dipercaya, ya kita harus sejujurnya ungkapkan apa yang emang menjadi bukti nyatanya hal tersebut. Terus yang pasti menjaga amanah, kayak misal kita tanggung jawab ya kita harus bisa tanggung jawab hal tersebut, diamanahi akan tugas menjadi kepanitiaan atau tugas organisasi ini mas, kita harus bisa menyelesaikan tugas kita sendiri, cara kita menjaga amanah itu sih mas. Jadi cara kita membangun kepercayaan orang lain terhadap diri kita itu kita harus memperlihatkan kualitas diri kita sendiri Ya. dalam amanah apapun, dari kejujuran kita, disampaikan pesan apapun kita harus bisa tetap memperlihatkan kualitas diri kita. Ya, walaupun itu memang kejujuran yang sulit ya mas ya. Iya. Amanah jujur sulit, tapi kita yaitu sebagai benteng yang kita bahwa kita dapat dipercaya gitu. Iya. Sama harus ya menyelesaikan apa yang tanggung jawab kita gitu. Jadi cara Mas Agung untuk mungkin mempunyai tanggung jawab seperti Mas Agung disuruh menjadi guru ketua di dalam kelas, mungkin menjadikan ketua panitia ataupun apa, itu bagaimana ketika ada konflik ataupun ada problem ketika di dalam lingkungan, ataupun dalam sekelompok, ataupun kalau ketika ketua kelas itu dalam satu kelas ada problem atau ada konflik, itu gimana Mas Agung itu menyelesaikan masalah tersebut? Yang pasti kita cari akar masalahnya dulu sih mas. Iya. Cari masalah apa sih yang melatar belakangi masalah tersebut terjadi. Terus yang kedua mungkin saya nggak mau adanya apa ya, tertutupnya apa ya dalam masalah tersebut. Misal kita harus terbuka sejujurnya karena misal gini mas, ada masalah mengenai ketidaksukaannya seorang dengan seorang antara A dan B. Ya kita pasti pertama cari akar masalah yang mereka melatar belakang kenapa mereka nggak suka. Terus salah satunya ya mereka harus mungkin dari saya mas ya, mungkin atau saya menjadi penyalur atau yang lainnya juga, mungkin saya akan menangkap semua keluh kesahnya, alasannya, dan juga dari pihak keduanya. Terus menginginkan hal masalah tersebut kayak mereka harus bicarakan sebaik-baiknya gitu mas. Misal mereka nggak suka ini, ya si ini harus nggak ngelakuin hal tersebut, dan yang si B juga harus mengungkapkan kenapa mereka nggak suka, si A nya juga harus jangan melakukan hal tersebut. Intinya ada komunikasi Saya terbuka. Iya, saling terbuka biar mereka itu
nggak terus-terusan kayak gitu bicara belakangan atau apa gitu. Jadi dari Mas Agung cara menghadapi konflik ketika dalam satu kelompok, dan Mas Agung itu diamanah atau bertanggung jawab sebagai ketua ataupun sebagai pemimpin di dalam di konflik. Mas Agung itu mencari akal dari permasalahannya dulu. Ketika permasalahan sudah terlihat, maka Mas Agung itu memberikan secara sistematis sendiri untuk masalahnya. Oke. Jadi yang saya ketahui dari Mas Agung itu ketika menyelesaikan masalah kan dengan mungkin dengan sistematis, mungkin mempunyai proses yang lama. Enggak tergantung dari masalah itu sendiri. Ya. Bagaimana cara Mas Agung ketika menghadapi dalam masalah kemudian jadi mood Mas Agung tersendiri itu berubah dengan cepat, seperti oh saya itu masih biasa bertanggung jawab, tapi lama-lama itu merasa bosan, masalah nggak selesai, akhirnya nggak mulai lagi, akhirnya malas untuk melanjutkan umur lagi. Itu gimana cara menghadapi? Karena emang sebenarnya kalau kita melihat masalah konflik antara organisasi yang ya, terus kita menjadi penanggung jawab hal tersebut atau ketua tersebut, ya kalau emang bicara ego ya saya malas sih mas mengurusi hal tersebut kalau bicara ego. Cuman prinsip saya emang dalam sebuah organisasi struktural dalam kelas atau yang lainnya juga itu menjadikan organisasi tersebut atau kelas tersebut menjadi saling berkeluarga, saling terbuka, gimana mereka merasa nyaman dengan saya, bisa terbuka dengan saya, terus ada konflik kita bisa bicarakan empat mata biar emang jelas masalahnya apa yang mereka mengganjal apa gitu. Makanya mungkin kalau hal tersebut saya mengandalkan ego saya sendiri, ya masalahnya nggak sesuai dengan prinsip saya mas, karena saya juga nggak suka dengan masalah-masalah yang emang menjadi cegahnya kita untuk saling terbuka gitu. Ya emang cepat nggak cepatnya saya mungkin harus tangani secepatnya. Jadi ketika mungkin mood dari Mas Agung itu berubah-ubah tapi tetap bisa profesionalitas dalam menghadapi konflik tersebut ya. Tapi tetap itu menjadi PR saya juga sih mas, saya juga masih berusaha mengenali. Yang penting mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin itu bagaimana? Tanggung jawab sebagai pemimpin yang pastinya kalau saya berbicara pemimpin itu kan emang mengayomi dari semua bawahan kita ya. Kita juga ikut terjun, ikut turun ke lapangan atau ikut mengkoordinir ya mas ya. Cuman kalau ada yang bilang bahwa pemimpin itu cuma menugaskan setiap struktural di bawahnya, ada yang bilang gitu. Cuman emang saya nggak ambil pendapat tersebut, apalagi di ranah SDM-nya berbes. Nggak mungkin dong kita kayak cuma perintah kamu sebagai seksi kegiatan kamu bikin ini sana ya pokoknya. Tapi kita juga harus menggerakkan orang tersebut, merangkul kita ikut terjun ya, kita terjun ikut menggerakkan. Terus ketika emang mereka emang bukan bukan bidangnya, kan ada beberapa emang orang yang udah di pasar itu jauh-jauh mereka malah udah putus asa loh mas. Saya nggak bisa apa, sedangkan dari saya sendiri percaya bahwa setiap orang itu pasti punya bakat, pasti punya keahlian
intinya kalau emang mindset kita emang bisa, ya pasti bisa. Kalau emang udah putus asa, ya emang nggak akan bisa ke depannya. Jadi mungkin yang pertama saya rubah mungkin memberikan semangat, merubah mindset mereka, terus memberi gambaran mereka. Ketika emang rananya emang diskusi, ya mungkin kalau kita nggak boleh mengambil satu pihak gitu. Kita harus menanyakan dan memang setujunya seberapa banyak. Ketika yang paling banyak yaitu yang dapat. Kita nggak boleh, intinya nggak boleh sesuai apa yang kita inginkan loh mas. Ya, ya. Kita itu sebagai pemimpin nggak bisa menghakimi Iya. kita sendiri sebagai pemimpin. Oke, untuk tempat ternyaman dari Mas Adi itu apa? Tempat ternyaman. Ya, mungkin kalau lagi sedih itu perginya kemana? Atau lagi kecewa mungkin itu kemana? Kalau jujuran tempat ternyaman mungkin pasti yang berhubungan dengan alam. Pastinya berhubungan dengan alam. Itu menyendiri atau dengan teman? Pasti menyendiri mas, cuman saya emang orangnya nggak bisa sendiri Ya. dengan catatan bahwa harus ada sesuatu yang saya bawa, walaupun itu bentuknya bukan makhluk hidup atau seorang manusia. Misal gini mas, dalam biasanya kalau saya kan alhamdulillah masih muda ya mas ya. Biasanya kalau emang saya pengen menyendiri, pengen apa yang bikin saya emang energi saya kumpul kembali, biasanya jangan cara menyendiri di apa ya, di aula atau apa ya mas ya, dak dak intinya apa ya, yang kita bisa melihat sekeliling itu apa ya, sekeliling di apa ya, lingkungan ya mas. Kayak misal apa ya, rumah kita tingkat nih, kita kan bisa lihat mana alam-alam yang jauh gitu. Nah biasanya kalau di aula kan biasanya emang ada lantai 1, 2, 3-nya emang itu wadah. Nah biasanya saya lebih suka ke ranah yang emang sendiri, di depan saya pemandangan alam gitu. Oh ya bu, dan mungkin pasti saya bawa sesuatu buat bacaan saya atau apa itu sih mas. Oke, tadi dari awal sampai akhir kan kita membahas tentang diri aku, diri kita sendiri, bahwa kita memahami kita dari awal sampai akhir ternyata seperti ini Mas Agung. Nah, dari saya tanya sama Mas Agung, sebelumnya saya melangkah beberapa pertanyaan, apakah Mas Agung itu sudah mengenal diri Mas Agung sendiri, dan seberapa penting menurut Mas Agung itu kita mengenal diri sendiri? Kalau ranah ke mengenal diri kita sendiri, mungkin saya lebih ke 60% lebih mengenal diri saya sendiri ya, di umur 19 tahun. Walaupun sebenarnya saya belum dikenal sepenuhnya, tapi alhamdulillah saya udah 60% lah bisa kenal dengan diri saya sendiri. Di mana tempat ternyaman, di mana cara kita menikmati hidup, di mana cara kita merefresh energi kita kembali, terus bagaimana kita apa ya, menjaga kewibawaan kita, cara kita menjaga harga diri kita. Mungkin saya sudah paham betul mengenai hal tersebut, walaupun belum sepenuhnya, tapi alhamdulillah saya sudah mengenal hal tersebut, apa yang menjadi enak atau gak enak saya gitu. Cuman kalau tadi pertanyaan kedua apa? Mengenai itu loh, dari mengapa kita itu penting mengenal diri kita. Kalau karena penting buat tidaknya ya paling pertama
yang paling pasti kalau kita emang gak kenal sama diri kita sendiri, ya mungkin kita gak akan tahu cara menjaga diri kita sendiri, cara menjaga kewibawaan kita sendiri, terus cara apa ya, kita bisa cara menjaga udah kan, menjaga terus memahami intinya kayak seringkan kan bukan oh, apa ya bahasnya, intinya kita bisa enjoy ya mas, enjoy dengan kehidupan kita sendiri tanpa kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, tanpa adanya rasa insecure, tanpa kita menyalahkan diri kita sendiri atau keadaan atau takdir Tuhan. Itu ketika dari diri saya sendiri, ketika sudah mencapai akan hal tersebut, kenal dengan diri kita, kita bisa terima apa yang menjadi takdir kita, kita bisa menerima ocehan-ocehan orang lain, malah menjadi sebagai penyemangat untuk diri kita sendiri, dan kita bisa menjaga itu harga diri kita sendiri. Itu padanya kita itu berdamai dengan diri kita sendiri. iya. Oke, beberapa pertanyaan sudah saya lontarkan kepada Mas Agung, mungkin sudah cukup pertanyaan dari saya. Alhamdulillah. Jadi terakhir sebelum saya tutup, mungkin ada motivasi ataupun kata-kata dari Mas Agung, silakan. Kata-kata dari Mungkin saya, motivasi untuk teman-teman yang mendengarkan. kata-kata dari saya mungkin apa ya, 2, 3 sudut terbang. bukan Agung sabar. gini lah mas, ketika kita dihadapin akan hal sulit yang kita pilih, ya, itu biasanya menjadi perkembangan yang pesat untuk diri kita sendiri. Untuk depannya. Iya, misalnya kita nggak bisa akan nggak mau dipasrahkan sebuah tanggung jawab kita yang mungkin kita emang kayak nggak bisa, tapi kita bisa menerima hal tersebut, bisa melakukan hal tersebut, kita jalani dulu, itu biasanya menjadi perkembangan yang luar biasa untuk diri kita sendiri gitu. Oke, jadi tadi kata-kata dari Mas Agung bahwa sesudah apapun hambatan yang ada di proses perjalanan kita untuk menuju sukses, mungkin kita tetap lalui saja. Kita yakin bahwa inilah kemampuan saya itu bisa untuk melewati semua tantangan, semua hambatan yang ada di depan ini. Oke, cukup ya Mas Agung? Cukup. Oke, enggak ada tambahan lagi atau kata-kata ataupun kata-katanya nggak ada sih, intinya kita jalani, tapi jangan lupa dengan siapa yang sudah memberikan jalan tersebut. Oke, terima kasih. Sudah cukup, saya tutup. Cukup. Oke, mungkin sekian beberapa pertanyaan untuk mengenal Mas Agung itu sebagai siapa. Mungkin untuk para penonton sudah tahu bahwa Mas Agung itu seperti ini, jongok. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila perbincangan dari kita itu kurang didengar, itu kurang enak. Ya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.